setelah tahu suami selingkuh, Mbak tetap bertahan atau ada usaha lain untuk bisa mungkin? Awalnya saya mencoba bertanya baik-baik ke beliau, tetapi selalu jawabannya cuma emosi, marah dan bilang nggak ada. Malah saya dianggap lancang karena pegang handphone itu. Karena suasana makin panas, sudah tidak ada titik temunya, akhirnya saya memilih untuk meninggalkan rumah dia dulu untuk sementara. Saya pulang ke rumah saya itu. Dan Ibu pernah ketemu dengan istri yang kedua itu? saya dilabrak. Niat saya mencari itu secara face to face nggak ada sebenarnya, Ustadz. Karena saya masih menjaga anak-anak saya. Apa kata anak, baik anak kandung maupun anak tiri itu saya masih jaga. Jangan sampai mereka malu punya ibu seperti saya yang ribut di jalanan. Jadi saya cuma mencari tahu dari sosial media tentang beliau, tentang selingkuhan suami saya. Tetapi belum seutuhnya saya tahu tentang selingkuhannya. Saya malah didatengin sama selingkuhannya dan saya dilabrak. Itu yang saya bingung. Adik! Adik! Sini kamu. Saya ini istrinya Mas Rifat. Mau apa kamu kesini? Saya cuma ngingati kamu ya. Yang pernah kamu dekat sama Mas Rifat lagi. Karena dia milik saya. Saya ini masih istri sahnya. Saya yang berhak. Ya elah, jangan sok cantik kamu ya. Kamu yang pergi dari sini. Kamu itu yang gak berguna. Kamu pergi dari sini. Pergi kamu. Dasar. Walaupun saya bilang, ada poin-poin yang kamu harus tahu. Bahwasanya saya nggak bisa ngurus karena saya cari duit juga buat suami dan anak. Bukan cuma untuk diri saya. Tuh. Makanya pas saya dilabrak, saya berharap adalah pertolongan dari suami. Karena saya jalan itu keluar kota bukan untuk diri saya loh. Saya pamit. Saya minta izin ke suami saya. Nah, suaminya justru malah ngebelain atau gimana? Saya dianggap sampah. Ya Allah. Oke, Pak Ustadz, datang istri kedua ke rumah istri pertama, bukannya menyelesaikan semua masalah, tapi justru meminta untuk istri pertama yang meninggalkan suaminya nih, Pak Ustadz. Masya Allah, ini ya. Ini yang saya maksud. Aras bergoncang ketika perempuan itu minta cerai. Perempuan minta cerai. Itu aras bergoncang, Mas Baru. Ini ada perempuan lain yang menyuruh suaminya untuk bercerai. Padahal toh mestinya dia nggak menyuruh cerai, nggak merusak rumah tangga, itu pun sudah ganggu ya. Apalagi ini sampai dia mau memonopoli, akhirnya ini kan dia meminta suami berbuat dolim pada istrinya. Kan beliau masih istrinya, gitu. Maka ini luar biasa ini Mas Farid. Ya. Ini saya sangat ikut prihatin ya Bu ya. Iya. Karena saya ikut mendoakan mudah-mudahan Ibu punya kekuatan lahir batin. Amin ya untuk Allah. menghadapi semuanya ini. Ibu punya keikhlasan untuk menerima ini. Sehingga kalau Ibu ikhlas, Ibu sabar lahir batin. Insya Allah akan memberikan jalan keluar untuk apa? Ini anggap saja sebagai ujian Ibu. Dan Allah menguji hambanya. Pasti sudah disesuaikan. Karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hamba tersebut. Baik, Mbak Ati, anak kandung Mbak Ati tahu apa yang dilakukan ayah tirinya? Ini yang saya lagi nggak tahu, Mas Farid. Ini yang saya lagi bingung untuk menyampaikan. Karena itu haknya dia. Yang saya udah lancang memberikan ke bapak tirinya. Saya nggak tahu cara gimana untuk saya harus menyampaikan ke dia kalau harta dia itu udah habis. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Apa yang harus Mbak Ati lakukan? Jadi yang pertama, ngomong ke keluarga terdekat. Baik-baik. Siapa tahu keluarga terdekat ini bisa menjadi jembatan untuk ngomong. Gitu ya. Cari keluarga ya Ibu ya, baik dari pihak Ibu maupun dari pihak suami.
diajak omong. Bukan berarti untuk membuka aib keluarga, tapi dalam rangka mencari solusi. Ya. Satu itu. Atau yang kedua, cari pihak lain yang bisa dipercaya, misalnya ustadz atau pengacara. Yang bisa memediasi ya Mas Ustadz ya? Untuk melakukan mediasi ini, gitu. Jadi ustadz akan bicara dari hak-hak secara keagamaan, nanti notaris atau pengacara akan bicara dari segi hukum positifnya. Jadi ini. Jadi tapi yang terpenting adalah diajak omong baik-baik dulu, kan itu Mas Haris. Kalau diajak omong baik-baik, dia masih ngeyel, dia masih karena lagi terbuai mabuk atau apa, ngomong dengan keluarga terdekat untuk menjadi apa penengah atau menjadi perantara dalam negosiasi ini. Nah setelah itu nggak bisa manggil ustadz atau pengacara mengenai hak si anak ini yang terpenting. Nah, berarti udah pernah cari mediasi seperti itu yang tadi Pak Ustadz bilang keluarga atau Ke arah sana memang belum. belum? Tapi saya udah pernah mencoba dengan cara saya. Di saat saya turun dari rumah, saya berpikir sampai saya sholat, ya Allah kalau memang ini udah jalannya, sudah saya mau selesaikan. Ya itulah cara saya, akhirnya mungkin saya salah. Saya sudah bertanya belum sampai ke Ustadz, tapi ke teman salah, istri tinggalkan rumah itu salah. Akhirnya saya, ya udah saya salah, saya akan kembali ke dia untuk minta maaf. Ya Allah, luar biasa. Jadi niat saya baik untuk minta maaf karena saya sudah salah turun dari rumah dia, dan walaupun dia tahu, tapi saya sebagai istri harus tetap diam. Malah saya diusir dari rumah dia. Boleh diceritakan kenapa diusir? Ya itu tadi saya bilang. Dia nggak terima kalau dia udah nggak anggap saya lagi. Dia udah anggap udah sampah, sudah dibuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi? Ngapain kamu kesini? Kan kamu sendiri yang udah ninggalkan rumah ini. Maafin aku, Mas. Aku tidak akan memaafkan kamu, tahu? Mas, aku sadar aku yang salah. Aku udah sering ninggalin kamu untuk kerjaan keluar kota, Mas. Tapi aku mau memperbaiki hubungan rumah tangga kita lagi, Mas. Gak usah banyak alasan kamu. Pergi kamu dari sini. Mas, maafin aku, Mas. Pergi kamu. Kamu tuh udah saya anggap sampah yang udah saya buang. Tahu kamu? Apa? Kamu nggak ingat, Mas? Kalau nggak karena bantuan uang dari aku, kamu nggak akan sukses seperti ini, Mas. Ini kamu nyinggung soal uang ya? Pergi kamu dari sini. Pergi kamu. Pergi. Hah? Gitu di saat semuanya sudah nggak ada, di saya sudah habis, dia sudah balik nama, harta-harta yang diambil dari saya itu dia udah balik nama dan udah selesai. Ya Allah. Lalu kemudian statusnya sampai sekarang bagaimana? Udah cerai. Sudah cerai. Oke, setelah bercerai masih adakah komunikasi antara Sudah Mbak dengan tidak mantan ada, suami? cuman yang saya pikirkan sekarang menghadapi anak saya. Ya. Harus apa yang harus saya sampaikan? Karena saya sudah turut berdosa mengandalkan cinta saya. Oke, mungkin Pak Ustadz yang perlu diingatkan ke mantan suaminya sekarang adalah ada hak anak yatim di situ. Betul. Gitu ya. Iya. Itu yang harus mungkin kalau mungkin Mbak ini nggak bisa nyampein bisa pakai yang orang lain lah Ustadz atau siapa. Jadi begini, makanya saran saya diketuk hatinya melalui ustadz gitu, bahwa ini secara moral, secara faktual ada harta anak yatim. Tapi ya mohon maaf ya, mudah-mudahan ini ya. Biasanya kalau orang udah tertidur, loh ini buktinya apa, faktanya apa, dia akan lari Dia ke akan, fakta hukum. Dan secara fakta hukum ibu kan sudah terlanjur menyerahkan semuanya. Itu satu. Mempercayai Makanya yang kedua, saat kedua adalah dari segi hukum positif ibu masih punya hak gonogini. Karena ibu kan dulu cerai, hidup dengan dia. Selama hidup dengan dia itu dapat harta apa saja. Oke lah, meskipun harta itu berasal dari ibu dan dia nggak mengakui. Oke, tetapi kan ini hasil perkawinan bersama. Itu ada hak gonogini. Ibu punya hak untuk itu.
Nah itu yang bisa ditanya ke notaris atau ahli hukum. Saya nggak ngerti hukum positifnya kayak apa, aturannya kayak apa. Tapi setahu saya, kalau suami istri itu bercerai itu ada hak harta gono gini yang bisa dibagi. Bu. Nah mungkin melalui pengacara itulah ibu bisa memperjuangkan untuk dikembalikan haknya ke anak ini, anak ibu. Itu. Apalagi hasil dari sebagian harta itu adalah memang hasil jerih payah kerja kerasnya. Bukan Ibu. sebagian Iya. lagi. Mas Semuanya. Bayu. Nah, makanya itu bisa ibu bukan menuntut ya, mengambil haknya kono gini untuk ya ibu tadi siapa tahu ini bisa pertanggungjawaban ibu ke anak untuk dijadikan diberikan ke anak ibu itu. Yang kedua Bu, secara spiritual ibu mau doa setiap selesai sholat subuh ibu baca Bismillah 313 kali, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 313 kali. Setelah itu doanya baca doa itu loh Bu, doa antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzubni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu dibaca selama 9 kali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana terbukanya, terurainya masalah ibu dan bisa membuka hati mantan suami ibu untuk memberikan hak-hak dan kewajibannya kepada ibu dan anak yatimnya ibu.